Nama saya Fitri Rahmawati. Saya lahir dan dibesarkan di desa kecil bernama Karanganyar, yang terletak di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian dan pekerjaan serabutan lainnya. Mereka bekerja keras untuk bertahan hidup, tetapi tetap saja sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya tinggal di rumah sederhana berdinding kayu dan beratapkan seng tua bersama keluarga kecil saya. Suami saya, Budi Santoso, dan anak perempuan kami, Rani. Rumah itu mungkin tidak besar atau mewah, tapi bagi saya, ia adalah tempat yang paling nyaman di dunia karena di dalamnya ada orang-orang yang saya cintai. Setiap malam, suara kodok dan jangkrik menjadi latar belakang saat saya menyusui Rani atau mendengarkan cerita Budi tentang kesehariannya sebagai buruh bangunan. Rani baru berusia 8 tahun, namun sudah sangat dewasa untuk ukuran anak seusianya. Dia rajin membantu saya di dapur dan seringkali menghibur saya ketika saya merasa lelah. Saya melihat banyak kemiripan antara dirinya dan saya saat masih kecil, gigih, penurut, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Itulah salah satu alasan mengapa saya rela melakukan apapun demi masa depannya. Saya tidak ingin dia harus melewati kesulitan seperti yang saya alami saat kecil, berjalan 5 kilometer hanya untuk sampai ke sekolah dasar, lalu pulang lagi ke rumah dengan lambung kosong karena tidak ada cukup uang untuk membeli makan siang. Namun, kehidupan ekonomi keluarga kami semakin sulit beberapa tahun terakhir. Budi sudah jarang mendapatkan proyek bangunan akibat pandemi yang membuat banyak kontraktor gulung tikar. Penghasilannya tidak stabil, bahkan kadang-kadang tidak cukup untuk membeli beras. Sementara itu, biaya sekolah Rani semakin meningkat, ditambah dengan kebutuhan lain seperti seragam baru dan buku pelajaran. Saya sendiri mencoba membantu dengan menjual gorengan di pasar sore, tapi hasilnya juga tidak signifikan. Kami hidup pas-pasan, dan setiap hari rasanya seperti berjuang melawan ombak besar yang tak kunjung reda. Hingga suatu hari, saya mendengar kabar bahwa salah satu tetangga kami, Bu Nisa, berhasil mengubah nasib keluarganya setelah bekerja sebagai TKW, tenaga kerja wanita, di Hong Kong. Cerita-cerita tentang pengalaman para TKW memang sudah tidak asing lagi di telinga saya. Beberapa wanita dari desa kami telah pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja pabrik, lalu kembali dengan tabungan cukup untuk membeli rumah atau membuka usaha. Meski begitu, saya selalu ragu apakah saya bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin saya meninggalkan Rani dan Budi? Siapa yang akan merawat mereka jika saya pergi? Tapi situasi semakin memburuk. Suatu malam, saat saya sedang membersihkan dapur, Rani datang dengan wajah murung. "Bu," katanya pelan. "Teman-teman di sekolah bilang aku jelek karena bajuku sudah robek." Hatiku langsung terasa sesak. Saya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluknya erat. "Kamu tidak jelek, Nak," kata saya sambil menahan tangis. "Kamu cantik, lebih cantik daripada siapapun. Tapi ibu janji akan membelikanmu baju baru segera." Namun, bagaimana caranya? Dompet saya kosong, dan lemari baju kami hanya berisi pakaian, lusuh yang sudah bertahun-tahun dipakai. Saat itulah saya menyadari bahwa saya tidak bisa terus begini. Saya harus mengambil langkah besar, langkah yang mungkin akan mengubah hidup kami semua. Keputusan untuk menjadi TKW bukanlah hal yang mudah. Saya memikirkannya selama berhari-hari, berbicara panjang lebar dengan Budi, dan berdoa kepada Tuhan agar memberi saya petunjuk. Awalnya, Budi menolak ide tersebut. "Aku bisa cari kerja lain," katanya keras kepala. "Kamu tidak perlu pergi jauh-jauh." Tapi saya tahu betul bahwa omongannya hanyalah angin lalu. Sudah berbulan-bulan dia tidak membawa uang pulang, dan saya tidak bisa bergantung padanya lagi. Akhirnya, setelah banyak diskusi dan air mata, Budi setuju dengan syarat bahwa saya hanya bekerja selama 2 tahun dan kembali ke Indonesia sesegera mungkin. Proses persiapan keberangkatan saya terasa sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, saya telah menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan, mengikuti pelatihan singkat sebagai calon TKW, dan bahkan mulai belajar bahasa Inggris serta Mandarin dasar. Hari-hari terakhir di rumah adalah momen yang paling berat. Rani sering menangis minta agar saya tidak pergi, sementara Budi tampak canggung, mungkin karena merasa bersalah. Namun saya mencoba meyakinkan mereka
bahwa ini semua demi kebaikan kita. Ibu akan bekerja keras di sana, kata saya pada Rani sambil mengusap air matanya. Dan kalau ibu sudah pulang, kita akan punya rumah baru, dan kamu bisa beli semua baju lucu yang kamu mau. Akhirnya, tibalah hari keberangkatan saya. Di Bandara Soekarno-Hatta, saya berdiri di tengah kerumunan calon TKW lainnya, semuanya dengan mimpi yang sama seperti saya. Ada yang menangis, ada yang tersenyum tegar, dan ada yang diam saja, mungkin mencoba menahan emosi mereka. Saya memeluk Rani dan Budi erat-erat sebelum masuk ke ruang tunggu. "Jaga dirimu baik-baik ya," kata saya kepada mereka berdua. "Jangan lupa salat 5 waktu. Dan ingatlah bahwa ibu selalu sayang kalian." Pesawat terbang meninggalkan tanah kelahiran saya, membawa saya menuju Hong Kong, negeri yang asing, jauh dari keluarga, dan penuh tantangan. Selama penerbangan, saya terus berpikir tentang Rani dan Budi. Apakah mereka baik-baik saja tanpa saya? Apakah Budi benar-benar akan menjaga rumah dan Rani seperti yang dia janjikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiran saya. Tetapi saya mencoba fokus pada tujuan utama saya, bekerja keras dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk keluarga saya. Setibanya di Hong Kong, saya disambut oleh agen penyalur yang membawa saya ke rumah majikan saya, seorang pengusaha muda bernama Kevin. Rumahnya besar dan modern, sangat berbeda dari rumah saya di desa. Saya langsung diminta untuk mulai bekerja, membersihkan rumah, memasak, dan merawat taman. Jadwal kerja, saya sangat padat, tetapi saya tidak pernah mengeluh. Setiap kali merasa lelah, saya selalu membayangkan senyum Rani ketika nanti saya bisa membelikan semua yang dia butuhkan. Setiap bulan, saya mengirim sebagian besar gaji saya ke rekening Budi, hanya menyisakan sedikit untuk keperluan pribadi saya. Saya yakin bahwa pengorbanan saya ini akan membawa kebahagiaan bagi keluarga saya. Namun, di balik semua kerja keras itu, ada perasaan cemas yang terus menghantui saya. Sesekali, saya mendapat pesan WhatsApp dari teman-teman di grup desa. Mereka sering mengirim foto atau video kegiatan di desa, termasuk kegiatan Budi. Awalnya, semuanya tampak normal. Foto-foto Budi dan Rani di acara ulang tahun tetangga, misalnya, membuat saya lega. Tapi kemudian, ada beberapa kabar yang mulai membuat saya curiga. Salah satu teman saya mengirim foto Budi sedang makan malam di restoran mewah bersama seorang wanita muda yang tidak saya kenal. "Fit, ini siapa ya?" tulis teman saya. Katanya teman kerja, tapi kok kelihatan akrab banget. Saya langsung merasa was-was. Apakah Budi benar-benar bekerja keras seperti yang dia katakan? Atau apakah dia menggunakan uang yang saya kirim untuk hal-hal yang tidak penting? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepala saya, membuat tidur saya semakin gelisah. Namun saya mencoba menepisnya. Mungkin itu hanya gosip pikir saya. Lagi pula, saya tidak bisa memastikan apa-apa dari jarak sejauh ini. Meski begitu, rasa curiga itu tidak bisa sepenuhnya hilang. Saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan entah bagaimana, saya tahu bahwa kecurigaan ini hanya permulaan dari badai yang akan datang. Hari-hari di Hong Kong terasa begitu panjang dan melelahkan. Pagi-pagi buta, saya sudah bangun untuk memulai pekerjaan rumah tangga di rumah Kevin. Membersihkan setiap sudut ruangan, mencuci pakaian, menyiapkan makanan. Semua itu menjadi rutinitas yang tak pernah berhenti. Kadang-kadang, saya merasa seperti robot yang hanya bergerak berdasarkan instruksi tanpa pernah benar-benar merasakan apa yang saya lakukan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat saya bertahan. Bayangan Rani. Setiap kali saya merasa lelah atau ingin menyerah, saya membayangkan wajahnya yang polos dan senyumnya yang manis. Saya tahu bahwa semua ini demi dia. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran saya. Kabar-kabar dari desa semakin sering datang melalui grup WhatsApp. Awalnya, kabar itu biasa saja. Foto-foto acara ulang tahun tetangga, anak-anak bermain di sawah, atau bahkan video pendek para ibu-ibu yang sedang arisan. Tapi kemudian, ada beberapa kabar yang membuat dada saya sesak. Foto Budi bersama seorang wanita muda bernama Lina mulai bermunculan. Mereka tampak begitu akrab, tertawa bersama di restoran-restoran mewah, berbelanja di pusat perbelanjaan, bahkan
sekadar minum kopi di kafe kekinian. Teman-teman saya di grup WhatsApp sering memberi komentar ringan tentang foto-foto itu, tapi bagi saya, mereka seperti jarum-jarum kecil yang menusuk hati saya pelan-pelan. Saya tidak bisa langsung percaya pada gosip. Budi adalah suamiku. Dia ayah dari Rani. Bagaimana mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu? Lagi pula, bukankah dia selalu mengatakan bahwa uang yang saya kirim digunakan untuk kebutuhan keluarga? Tapi, semakin banyak foto yang masuk, semakin besar rasa curiga saya. Apakah dia benar-benar menggunakan uang hasil jerih payahku untuk hal-hal yang tidak penting? Saya mencoba menghubungi Budi melalui telepon. Saat itu malam hari, waktu yang tepat karena Kevin sudah tidur, dan saya memiliki sedikit waktu luang. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya Budi menjawab dengan nada suaranya yang biasa. "Halo Fit," katanya dengan santai. Suaranya terdengar begitu tenang, seolah-olah tidak ada beban sama sekali dalam hidupnya. "Kamu lagi di mana?" Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Saya tahu pertanyaan itu terdengar agak kasar, tapi saya tidak bisa menahan diri. Ada sesuatu dalam nada suaraku yang membuat Budi terdiam sejenak. "Aku di rumah," jawabnya akhirnya. "Kenapa?" "Tadi, aku lihat fotomu di grup WhatsApp. Katanya kamu lagi makan malam di restoran sama... Siapa itu?" Saya sengaja menggantungkan kalimat itu, berharap dia akan memberikan penjelasan yang masuk akal. "Oh, itu cuma teman kerja," katanya cepat-cepat. "Dia ngajak makan malam karena kita baru selesai proyek bareng. Biasa aja kok." Saya tidak bisa menahan rasa frustrasi yang mendesak di dada. "Teman kerja? Jadi sekarang kamu punya teman kerja yang suka ajak makan malam di restoran mahal? Bukannya kamu bilang penghasilanmu susah?" Budi terdiam lagi, dan kali ini diamnya terasa lebih lama. "Fit, kamu jangan percaya gosip orang. Aku cuma makan malam biasa. Kamu tahu sendiri aku nggak pernah macem-macem." Saya mencoba menenangkan diri, meski dalam hati saya masih dipenuhi oleh keraguan. "Baiklah, aku percaya kamu. Tapi tolong, jangan buang-buang uang yang aku kirim. Itu semua demi masa depan Rani." "Iya, aku tahu," katanya, nada suaranya terdengar sedikit lebih lembut. "Jangan khawatir, aku pasti gunakan uangnya dengan baik." Setelah menutup telepon, saya merasa lega sekaligus gelisah. Lega karena Budi berhasil meyakinkan saya bahwa semuanya baik-baik saja, tapi gelisah karena ada sesuatu dalam kata-katanya yang terasa kurang jujur. Saya tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa dia menyembunyikan sesuatu dari saya. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk menghubungi adik saya, Dika, yang tinggal di Jakarta. Dika adalah satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya, selain Rani. Dia selalu mendukung saya, bahkan ketika saya memutuskan untuk menjadi TKW. Saya meneleponnya saat istirahat siang, duduk di kursi kecil di dapur rumah Kevin. "Dik, aku butuh tolong," kataku pelan, berusaha agar Kevin tidak mendengarnya. "Aku mau kamu pantau kondisi keluargaku dari jauh. Aku curiga ada sesuatu yang enggak beres." Dika terdiam sejenak sebelum menjawab. "Maksudmu Budi?" "Iya. Aku nggak yakin apakah dia benar-benar pakai uang yang aku kirim untuk kebutuhan keluarga. Terakhir kali aku lihat, dia sering makan malam di restoran mahal sama wanita lain." "Aku ngerti, Kak," katanya dengan nada serius. "Aku bakal coba cari tahu. Tapi jangan khawatir dulu. Ya, mungkin cuma salah paham." Meski Dika mencoba menenangkan saya, rasa curiga itu tidak bisa hilang. Saya tahu bahwa saya harus menemukan cara untuk memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Selama beberapa minggu berikutnya, saya meminta Dika untuk terus memantau aktivitas Budi. Kabar-kabar yang dia kirimkan semakin membuat saya cemas. Menurut Dika, Budi ternyata sering terlihat di apartemen mewah di sebuah kompleks perumahan elit di Solo. Dia juga menghabiskan banyak waktu bersama Lina, yang ternyata bukan sekadar teman kerja. Mereka bahkan pernah terlihat berlibur bersama ke Bali. Saat Dika mengirimkan informasi itu melalui pesan teks, saya merasa seperti disambar petir. Dunia saya tiba-tiba runtuh. Semua pengorbanan saya selama ini, tinggal jauh dari keluarga, bekerja keras tanpa henti, menahan rindu yang teramat dalam, ternyata sia-sia. Budi telah mengkhianati kepercayaan saya.
Uang yang saya kirim, yang seharusnya digunakan untuk masa depan Rani, ternyata digunakan untuk memanjakan wanita lain. Di tengah kebingungan dan kemarahan saya, ada satu hal yang membuat saya semakin bingung. Kevin, majikan saya ini, yang awalnya tampak dingin dan profesional, mulai menunjukkan perhatian yang lebih kepada saya. Dia sering mengajak saya berbicara tentang kehidupan pribadi saya, bertanya bagaimana kabar keluarga saya, dan bahkan memberikan dukungan moral ketika dia melihat saya sedang murung. Awalnya, saya mencoba menjaga jarak karena saya masih mencintai Budi. Tapi semakin lama, saya mulai merasa bahwa ada sesuatu dalam diri Kevin yang membuat saya merasa nyaman. Suatu sore, saat saya sedang menyiram tanaman di halaman belakang, Kevin mendekati saya dengan secangkir teh hangat di tangannya. "Fitri, kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini," katanya pelan. "Ada yang bisa aku bantu?" Saya menggeleng, mencoba tersenyum meski hati saya begitu berat. "Nggak apa-apa, Pak. Cuma, kadang-kadang aku rindu keluarga." Kevin mengangguk, tatapannya penuh empati. "Aku tahu rasanya. Dulu aku juga pernah meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri. Tapi kadang-kadang, kita harus melakukan hal-hal yang sulit untuk mencapai tujuan kita." Kata-katanya membuat saya merenung. Mungkin Kevin benar. Mungkin semua pengorbanan ini memang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi apakah itu berarti saya harus menerima pengkhianatan Budi begitu saja? Apakah saya harus diam saja sementara dia menggunakan uang saya untuk hal-hal yang tidak penting? Saya belum tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Yang saya tahu adalah bahwa saya tidak bisa terus begini. Saya harus mencari cara untuk menghadapi kenyataan yang semakin jelas di depan mata. Hati saya hancur, tapi saya tidak boleh menyerah. Rani masih membutuhkan saya. Dan entah bagaimana, saya harus menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan ini. Setelah mendapat kabar dari Dika tentang aktivitas Budi, saya tidak bisa lagi menahan diri. Semua kecurigaan yang selama ini hanya berupa bayangan mulai terbukti satu persatu. Saya merasa seperti orang bodoh, telah bekerja keras di negeri asing, meninggalkan keluarga demi masa depan mereka. Tapi ternyata uang hasil jerih payah, saya digunakan untuk hal-hal yang sama sekali tidak penting. Bahkan lebih buruk lagi, Budi telah mengkhianati cinta dan kepercayaan saya dengan wanita lain. Saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia lebih awal dari jadwal. Awalnya, saya ragu apakah ini keputusan yang tepat, tapi saya tahu bahwa saya harus melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak bisa hanya bergantung pada laporan Dika atau gosip dari grup WhatsApp. Saya butuh bukti langsung, tatap muka dengan Budi, agar semuanya menjadi jelas. Kevin, majikan saya, tampak sedikit terkejut ketika saya mengajukan izin cuti beberapa minggu lebih awal dari rencana. "Ada masalah di rumah?" Tanyanya dengan nada khawatir saat saya memberitahu alasan saya ingin pulang. "Ya, Pak," jawab saya pelan, mencoba menyembunyikan rasa bingung dan marah dalam hati. "Aku harus menyelesaikan sesuatu dengan suamiku." Kevin mengangguk, meskipun matanya masih menunjukkan kekhawatiran. "Kalau kamu butuh bantuan apapun, aku di sini. Jangan ragu untuk menghubungi aku jika ada yang bisa aku lakukan." Kebaikannya membuat saya semakin bingung. Di satu sisi, saya merasa bersyukur memiliki majikan yang begitu pengertian. Tapi di sisi lain, pikiran-pikiran tentang Kevin mulai mengganggu saya. Apakah dia benar-benar hanya peduli sebagai seorang majikan? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Saya tidak bisa membiarkan diri saya terbawa arus emosi saat ini. Fokus utama saya adalah menyelesaikan masalah dengan Budi. Setelah mendapatkan izin cuti, saya langsung memesan tiket pesawat menuju Indonesia. Selama penerbangan, saya tidak bisa tidur sama sekali. Pikiran saya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Bagaimana jika semua yang dikatakan Dika benar? Bagaimana jika Budi benar-benar telah berubah menjadi orang yang tidak saya kenal lagi? Dan yang paling menakutkan, bagaimana jika Rani juga terpengaruh oleh perilaku ayahnya? Akhirnya, setelah berjam-jam di udara, saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Udara Jakarta yang panas dan lembab menyambut saya, tetapi kali ini, saya tidak merasa senang kembali ke tanah air. Ada sesuatu yang berat yang menanti saya di desa nanti. Dengan naik bus antar kota, saya menuju Wonogiri.
Setiap kilometer yang saya tempuh terasa seperti beban tambahan di pundak saya. Saat akhirnya sampai di Karanganyar, saya memilih untuk tidak memberitahu Budi terlebih dahulu tentang kedatangan saya. Saya ingin melihat sendiri apa yang terjadi di rumah tanpa ada persiapan apapun dari pihaknya. Saya turun dari angkot di dekat gang menuju rumah kami, lalu berjalan kaki sambil membawa tas kecil berisi pakaian dan barang-barang pribadi saya. Jantung saya berdegup kencang, dan tangan saya berkeringat dingin. Namun, saat saya sampai di depan rumah, pemandangan yang saya lihat membuat saya terpaku. Rumah yang biasanya penuh kehangatan kini tampak kosong dan tidak terawat. Pintu depan sedikit terbuka, dan di dalamnya terlihat berantakan. Ada piring kotor bertumpuk di dapur, serta pakaian Rani yang berserakan di ruang tamu. Suasana sunyi, tanpa satupun suara yang terdengar dari dalam. Saya langsung merasa panik. Di mana Budi? Di mana Rani? Saya mencoba menghubungi tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah kami. Bu Yuli, salah satu ibu-ibu yang sering membantu saya, menjaga Rani dulu, datang keluar dari rumahnya dengan wajah terkejut. "Fitri, kamu sudah pulang?" katanya heran. "Kenapa nggak bilang-bilang dulu?" "Aku mau tanya, Mbak. Anakku sama Budi ada di mana?" Tanyaku langsung, nada suaraku terdengar lebih tajam daripada yang saya maksudkan. Bu Yuli tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Rani sih kadang main di rumah neneknya di desa sebelah. Tapi, kalau Budi, ya itu, dia jarang pulang ke sini belakangan ini. Katanya tinggal di apartemen di Solo bareng temannya." Jawaban itu seperti pukulan telak bagi saya. Saya mencoba menenangkan diri, meski hati saya mulai hancur. "Mbak, aku minta tolong kasih tahu aku alamat apartemen itu," kata saya pelan. "Aku harus bicara sama Budi." Bu Yuli memberi saya alamat apartemen tempat Budi tinggal, meskipun dengan nada ragu-ragu. "Hati-hati ya Fitri, aku cuma ngasih info aja. Kalau ada apa-apa, jangan lupa hubungi aku." Dengan informasi tersebut, saya langsung memesan ojek online menuju Solo. Perjalanan 2 jam itu terasa begitu panjang. Saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan saya temui nanti. Apakah Budi akan mengakui semuanya? Apakah dia akan meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki kesalahannya? Atau apakah dia akan terus berbohong? Setibanya di kompleks apartemen yang dimaksud, saya merasa cemas. Bangunan apartemen itu tampak modern dan mewah. Sangat berbeda dari rumah sederhana kami di desa. Saya naik lift menuju lantai yang disebutkan oleh Bu Yuli, lalu berdiri di depan pintu apartemen nomor 12A. Jantung saya berdebar-debar saat saya mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan saya melihat sosok yang sudah lama tidak saya lihat secara langsung. Budi. Dia tampak terkejut melihat saya, bahkan mungkin sedikit panik. "Fitri, kenapa kamu?" katanya terbata-bata. Namun suaranya langsung terhenti ketika dia melihat ekspresi wajah saya. "Aku di sini untuk bicara soal uang yang aku kirim tiap bulan," kata saya tegas, melewati tubuhnya dan masuk ke dalam apartemen. Di dalam, saya melihat segalanya. Perabotan mahal, sofa kulit, dan bahkan televisi layar lebar yang pasti harganya jutaan rupiah. Ini bukan gaya hidup yang cocok untuk seorang buruh bangunan. Tiba-tiba, dari salah satu kamar, muncul seorang wanita muda dengan rambut panjang dan penampilan modis. Dia terlihat sama terkejutnya dengan Budi. "Ini siapa?" tanyanya kepada Budi, matanya tertuju pada saya. "Inilah istriku," jawab Budi, nada suaranya bergetar. "Fitri, wanita ini Lina ya?" Potong saya, menatap tajam ke arahnya. "Yang sering kamu ajak makan malam di restoran mahal, yang kamu belikan barang-barang mewah pakai uang yang aku kirim dari Hong Kong?" Lina terlihat canggung, namun dia tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Budi mencoba membela diri. "Fit, ini nggak kayak yang kamu pikirkan. Lina cuma teman kerja. Kami nggak ada apa-apa." "Sudah cukup!" bentak saya, suara saya terdengar lebih keras daripada yang saya sadari. "Aku lihat semua fotonya. Aku tahu kamu tinggal di sini bersamanya. Jadi, jangan bohongi aku lagi." Budi terdiam.
dan kali ini diamnya terasa lebih panjang daripada biasanya. Akhirnya, dia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa dengan wajah tertunduk. "Maafin aku, Fitri," katanya pelan. "Aku nggak tahu gimana caranya bilang ini ke kamu." "Maksudmu apa?" Tanyaku tajam, meski dalam hati saya sudah mulai menduga arah pembicaraan ini. Aku memang menggunakan uang yang kamu kirim untuk biaya hidup di sini," katanya. "Dan ya, aku memang dekat banget sama Lina. Dia bikin aku merasa lebih dihargai dibandingkan kamu yang selalu sibuk di luar negeri." Pernyataan itu seperti sebuah pisau yang menusuk jantung saya. Saya merasa seperti orang bodoh, dikhianati oleh orang yang paling saya percayai. Air mata mulai mengalir di pipi saya, tapi saya mencoba tetap tegar. "Jadi, selama ini kamu merasa aku nggak peduli sama kamu?" tanyaku dengan suara bergetar. "Bukan cuma itu," lanjut Budi. Suaranya terdengar lebih putus asa. "Aku juga merasa nggak bisa ngimbangi kamu. Kamu kerja keras di luar negeri, sementara aku di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Aku malu, Fitri. Aku merasa nggak cukup baik buat kamu." Saya menatapnya lama, mencoba mencerna semua kata-katanya. Sebagian dari saya bisa memahami perasaannya, rasa tidak percaya diri, dan frustrasi karena tidak bisa memberikan kontribusi bagi keluarga. Tapi itu bukan alasan untuk mengkhianati saya. Itu bukan alasan untuk menggunakan uang saya untuk hal-hal yang tidak penting. "Aku nggak bisa nerima ini, Budi," kata saya akhirnya, mencoba menahan tangis. "Aku bekerja keras demi Rani, bukan demi kamu dan wanita lain." Budi tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Saya tahu bahwa percakapan ini tidak akan berakhir dengan damai. Hubungan kami sudah hancur, dan mungkin tidak akan bisa diperbaiki lagi. Setelah konfrontasi pahit dengan Budi, saya meninggalkan apartemen itu dengan hati yang hancur. Tapi di balik rasa sakit yang menyengat, ada satu hal yang mulai terasa jelas dalam diri saya. Inilah saatnya bagi saya untuk bangkit dan memulihkan diri. Saya tidak bisa terus bergantung pada orang lain, terutama Budi, yang telah mengkhianati kepercayaan saya. Ini adalah waktunya bagi saya untuk mencari kembali siapa diri saya sebenarnya. Saya langsung menuju rumah ibu saya di desa sebelah, tempat Rani tinggal sementara waktu. Saat saya tiba, Rani sedang duduk di beranda, asik bermain boneka bersama neneknya. Ketika dia melihat saya, matanya langsung berbinar-binar, dan dia langsung berlari ke arah saya sambil berteriak, "Bu, ibu pulang." Melihat senyumnya yang lebar, saya merasa seperti mendapatkan napas segar pertama kali setelah sekian lama tenggelam dalam lautan kemarahan dan kekecewaan. Saya memeluknya erat, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mata. "Iya, Nak, ibu sudah pulang," kataku pelan, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Namun, saya tahu bahwa saya tidak bisa hanya berdiam diri di rumah ibu saya selamanya. Saya harus membuat keputusan penting tentang masa depan saya dan Rani. Setelah makan malam sederhana bersama keluarga, saya duduk di kursi kayu di halaman belakang, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Udara malam yang dingin membuat saya merenung panjang tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Pagi-pagi keesokan harinya, saya memutuskan untuk mengunjungi kantor pengacara di Wonogiri untuk berkonsultasi tentang prosedur perceraian. Saya tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah, tapi saya juga sadar bahwa pernikahan kami sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saya tidak ingin Rani tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kepalsuan dan ketidakjujuran. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu. Di kantor pengacara, saya bertemu dengan Bu Ratna, seorang wanita paruh baya yang tampak ramah dan profesional. Setelah mendengarkan cerita saya, dia memberikan pandangannya dengan nada tenang namun tegas. "Bu Fitri, keputusan untuk bercerai memang tidak mudah, terutama jika ada anak yang terlibat. Tapi kadang-kadang, ini adalah solusi terbaik demi kebahagiaan semua pihak." Saya mengangguk, meski dalam hati saya masih ragu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku pelan. "Kami akan mulai dengan mengumpulkan bukti-bukti, seperti transfer uang yang kamu kirim ke suamimu dan dokumentasi aktivitasnya selama ini," jawab Bu Ratna. "Juga,
Kita akan memastikan hak asuh anak tetap di tanganmu. Kamu sudah bekerja keras untuk Rani, dan itu adalah prioritas utama. Setelah meninggalkan kantor pengacara, saya merasa lega meski hati saya masih terasa kosong. Langkah ini adalah awal dari babak baru dalam hidup saya, tapi saya belum sepenuhnya yakin bagaimana caranya menjalani hidup tanpa Budi. Apakah saya bisa menjadi ibu tunggal yang kuat? Apakah saya bisa memberikan yang terbaik untuk Rani tanpa dukungan dari seorang suami? Untuk sementara waktu, saya memutuskan untuk kembali ke Hong Kong dan melanjutkan pekerjaan saya sebagai pembantu rumah tangga di rumah Kevin. Namun, kali ini tujuan saya berbeda. Saya tidak hanya bekerja untuk menghidupi keluarga, tapi juga untuk membangun masa depan mandiri bagi saya dan Rani. Saya mulai berpikir tentang cara-cara untuk memanfaatkan waktu luang saya di Hong Kong agar bisa belajar keterampilan baru yang berguna. Suatu hari, saat sedang membersihkan meja kerja Kevin di ruang studinya, saya menemukan beberapa buku tentang bisnis online dan pemasaran digital. Awalnya, saya hanya iseng-iseng membaca salah satu buku tersebut, tapi semakin lama, saya mulai tertarik. Saya pikir, jika banyak orang bisa membangun usaha dari nol hanya dengan menggunakan internet, kenapa saya tidak bisa? Saya mulai belajar secara otodidak, memanfaatkan waktu istirahat saya untuk menonton video tutorial di YouTube atau membaca artikel-artikel tentang bisnis online. Kevin, yang sering melihat saya begitu serius belajar, akhirnya bertanya kepada saya. "Fitri, kamu lagi belajar apa?" Tanyanya suatu sore saat saya sedang membaca sebuah artikel di ponsel saya. Aku lagi belajar soal bisnis online, Pak. Jawab saya agak ragu-ragu. Aku ingin punya usaha sendiri suatu hari nanti. Kevin tersenyum tipis, lalu mengangguk. Itu ide yang bagus. Kalau kamu butuh bantuan atau nasihat, aku bisa kasih referensi. Aku juga punya teman yang ahli di bidang itu. Tawarannya membuat saya merasa terharu. Meski saya tahu hubungan kami sebatas majikan dan pekerja, ada sesuatu dalam perlakuannya yang membuat saya merasa dihargai. Di saat-saat seperti itu, saya mulai merasa bahwa Kevin bukan hanya sekadar majikan, tapi juga seseorang yang benar-benar peduli pada saya. Selain belajar bisnis, saya juga mulai mencoba berjualan makanan tradisional Indonesia secara online. Berbekal resep masakan ibu saya membuat rendang, opor ayam, dan sambal goreng kentang dalam jumlah kecil, lalu menjualnya kepada sesama TKW Indonesia yang tinggal di Hong Kong. Awalnya, penjualan saya tidak begitu besar, tapi lambat laun, pesanan mulai meningkat karena pelanggan puas dengan rasa masakan saya. Meski hidup saya mulai menemukan arah baru, saya masih sering teringat pada Budi. Beberapa minggu setelah perceraian resmi diputuskan, dia sempat menghubungi saya melalui telepon. Suaranya terdengar bergetar, seperti orang yang penuh penyesalan. "Fitri, aku minta maaf," katanya pelan. "Aku nggak tahu gimana caranya memperbaiki semuanya, tapi aku mau balik sama kamu dan Rani." Saya diam sejenak, mencoba menahan emosi. "Budi, aku sudah bilang sebelumnya, aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Aku bahagia sekarang." Dia terdiam, dan saya tahu bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kami akhirnya menutup telepon tanpa kata perpisahan. Meski saya merasa sedikit iba, saya tahu bahwa keputusan saya sudah final. Hidup saya sudah berubah, dan saya tidak akan kembali ke jalur yang sama seperti dulu. Di akhir bulan, saya menerima gaji pertama dari hasil penjualan makanan online saya. Meski jumlahnya tidak seberapa dibandingkan gaji saya sebagai pembantu rumah tangga, saya merasa bangga. Ini adalah hasil jerih payah saya sendiri. Tanpa bergantung pada siapapun, saya mulai merasa seperti wanita mandiri yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepalanya sendiri. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran saya. Kevin. Hubungan kami semakin dekat, meski saya selalu berusaha menjaga batas profesionalitas. Dia sering mengajak saya berbicara tentang mimpi-mimpi saya, memberikan dukungan moral, dan bahkan membantu saya memperluas jaringan bisnis online saya. Ada kalanya saya merasa nyaman dengan perhatiannya, tapi di sisi lain, saya takut untuk terbuka sepenuhnya. Bagaimana jika saya terluka lagi? Suatu sore, saat kami sedang minum teh di halaman belakang rumahnya, Kevin tiba-tiba berkata, "Fitri, aku tahu mungkin ini bukan waktu yang tepat,
Tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Saya menatapnya dengan heran. Apa itu, Pak? Aku sudah lama memperhatikanmu. Katanya pelan, nada suaranya terdengar lebih serius daripada biasanya. Aku tahu kamu sedang melewati masa sulit, tapi aku juga melihat betapa kuat dan gigihnya kamu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, kalau kamu mau. Kalimat itu membuat saya terdiam. Selama ini saya mencoba menepis perasaan saya terhadap Kevin, tapi kata-katanya membuat saya sadar bahwa mungkin sudah saatnya bagi saya untuk membuka hati lagi. Bukan karena aku butuh seseorang untuk menggantikan budi, tapi karena aku pantas mendapatkan cinta yang tulus. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, kata saya akhirnya, mencoba tersenyum meski hati saya masih bimbang. Kevin mengangguk, lalu tersenyum tipis. Tentu saja, aku nggak mau memaksamu. Malam itu, saya duduk di kamarku, memikirkan kata-kata Kevin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa ada harapan baru dalam hidup saya. Mungkin inilah saatnya bagi saya untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, dan memulai hidup baru bersama orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Setelah percakapan malam itu dengan Kevin, saya merasa seperti berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada masa lalu yang penuh luka, kenangan tentang budi dan semua pengkhianatan yang harus saya terima. Di sisi lain, ada harapan baru yang mulai tumbuh dalam diri saya. Saya sadar bahwa hidup tidak selamanya tentang rasa sakit atau kekecewaan. Ada saatnya untuk bangkit, untuk mencintai diri sendiri, dan untuk membiarkan orang lain masuk ke dalam hidup kita dengan cinta yang tulus. Saya menghabiskan beberapa hari berikutnya memikirkan kata-kata Kevin. Dia tidak memaksakan apapun, hanya memberikan ruang bagi saya untuk memutuskan. Namun, semakin lama saya merenung, semakin jelas bagi saya bahwa hubungan kami bukan sekadar hubungan majikan dan pekerja. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat saya merasa aman dan dihargai. Kevin telah melihat perjuangan saya, mendengarkan cerita-cerita saya tanpa menghakimi, dan bahkan membantu saya menemukan kembali kepercayaan diri saya yang hilang. Namun, saya juga tahu bahwa membuka hati lagi bukanlah hal yang mudah. Rasa takut akan pengkhianatan masih menghantui saya. Apa yang akan terjadi jika saya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Kevin, tapi kemudian semuanya berakhir buruk? Apakah saya siap untuk menghadapi patah hati sekali lagi? Tapi di sisi lain, saya juga tahu bahwa hidup ini singkat, dan saya tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Saya harus memberi diri saya kesempatan untuk bahagia. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk memberi Kevin jawaban. Suatu sore, saat dia sedang duduk di halaman belakang rumahnya membaca buku, saya mendekatinya dengan hati yang berdebar-debar. "Pak Kevin," kata saya pelan, suara saya terdengar gugup. Kevin menoleh, lalu tersenyum tipis. "Ada apa, Fitri?" Aku sudah memikirkan apa yang kamu katakan tempo hari," lanjut saya, mencoba menahan napas. Aku nggak bisa bilang iya sekarang karena aku masih perlu waktu untuk benar-benar yakin. Tapi aku mau coba membuka hatiku lagi. Wajah Kevin langsung bersinar dengan senyuman yang tulus. "Itu sudah cukup bagiku, Fitri," katanya lembut. "Aku nggak ingin memaksamu. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku di sini, kapanpun kamu siap." Kata-katanya membuat saya merasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa ada orang yang benar-benar peduli pada saya tanpa syarat. Kevin bukan budi. Dia tidak mencoba mengubah saya atau memanfaatkan saya. Dia hanya ingin mendampingi saya dalam perjalanan menuju kebahagiaan. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan saya mulai berubah secara signifikan. Bisnis online saya berkembang pesat. Saya mulai mendapatkan pesanan dari orang-orang di luar lingkaran TKW Indonesia, termasuk beberapa ekspatriat yang tinggal di Hong Kong. Dengan bantuan Kevin, saya bahkan berhasil memperluas jaringan saya melalui media sosial. Setiap kali saya melihat uang hasil jerih payah saya masuk ke rekening, saya merasa bangga atas pencapaian yang telah saya raih. Namun, yang paling penting
adalah perubahan dalam diri saya. Saya tidak lagi merasa seperti korban. Saya merasa seperti wanita yang kuat, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Hubungan saya dengan Kevin juga semakin dekat. Kami mulai berbicara lebih sering tentang mimpi-mimpi kami, tentang masa depan yang ingin kami bangun bersama. Meski kami belum sepenuhnya menjadi pasangan, ada ikatan yang nyata antara kami. Ikatan yang dibangun atas dasar saling percaya dan pengertian. Di tengah semua perubahan ini, saya juga mulai merencanakan masa depan Rani. Saya tahu bahwa Hong Kong bukan tempat yang tepat untuk membesarkan anak. Rani butuh lingkungan yang lebih stabil dan pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta setelah kontrak kerja saya dengan Kevin berakhir. Saya ingin memberikan Rani kehidupan yang lebih baik, di mana dia bisa tumbuh menjadi gadis yang percaya diri dan mandiri seperti ibunya. Kevin sangat mendukung keputusan saya. Bahkan, dia menawarkan kesempatan bagi saya untuk bekerja di perusahaan miliknya sebagai asisten administratif dengan gaji yang lebih baik. Awalnya, saya ragu karena khawatir akan meninggalkan zona nyaman saya sebagai pembantu rumah tangga. Tapi setelah banyak diskusi dengan Kevin, saya menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membangun karir yang lebih profesional. Akhirnya, tibalah hari ketika saya harus meninggalkan Hong Kong. Kevin datang ke bandara untuk mengantar saya dan Rani. Wajahnya tampak sedikit murung, tapi dia tetap tersenyum. "Ini bukan perpisahan, Fitri," katanya pelan. "Aku janji akan sering mengunjungi kamu di Jakarta." Saya tersenyum, lalu memeluknya erat. "Terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan untuk aku dan Rani," kata saya dengan suara bergetar. "Aku nggak tahu gimana caranya membalas semua kebaikanmu." "Kebahagiaan kamu sudah cukup bagiku," jawabnya dengan nada tulus. Setelah pesawat lepas landas, saya duduk di kursi sambil memandangi awan-awan putih di luar jendela. Hatiku dipenuhi oleh campuran rasa haru, bahagia, dan optimisme. Saya tahu bahwa Jakarta bukan akhir dari perjalanan saya, melainkan awal dari babak baru dalam hidup saya. Beberapa minggu setelah tiba di Jakarta, saya mulai menata kehidupan baru saya. Rumah kecil yang saya sewa di pinggiran Jakarta sederhana, tapi nyaman. Rani senang bisa tinggal di lingkungan yang lebih ramai dan bertemu teman-teman baru di sekolahnya. Sementara itu, saya mulai bekerja di perusahaan Kevin sebagai asisten administratif. Pekerjaan itu menantang, tapi saya merasa puas karena bisa belajar banyak hal baru. Hubungan saya dengan Kevin juga semakin berkembang. Setelah beberapa bulan, saling mendukung dan memahami, kami akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dia sering mengunjungi saya di Jakarta, dan kami mulai merencanakan masa depan bersama. Kevin bahkan membantu saya memperluas usaha makanan online saya, hingga memiliki cabang kecil di Jakarta. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada satu momen yang membuat saya tersadar betapa jauhnya saya telah berubah. Suatu hari, saat saya sedang berada di pasar tradisional untuk membeli bahan masakan, saya melihat sosok yang begitu familiar, Budi. Dia tampak lebih kurus dan lesu dibandingkan terakhir kali saya melihatnya. Dia mendekati saya dengan wajah penuh penyesalan. "Fitri," katanya pelan. Suaranya terdengar begitu berat. Aku cuma mau minta maaf sekali lagi. Aku udah nggak sama Lina lagi. Semua yang terjadi itu salahku." Saya menatapnya lama, mencoba mencerna kata-katanya. Ada rasa iba di hati saya, tapi tidak ada lagi rasa marah atau dendam. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Budi," kata saya pelan. "Tapi aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Aku bahagia sekarang." Budi terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Melihatnya pergi, saya merasa lega. Saya tidak lagi membenci dia. Saya hanya merasa bersyukur, karena semua yang terjadi telah membawa saya ke titik di mana saya sekarang. Titik di mana saya bisa mencintai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Penutup beberapa bulan kemudian, saya dan Rani duduk di taman kota yang hijau, menikmati sore yang cerah. Kevin datang dengan senyum hangat di wajahnya, membawa es krim untuk kami berdua. Rani tertawa riang sambil menceritakan aktivitasnya di sekolah. Sementara saya hanya tersenyum mendengarkannya.
Saat matahari mulai tenggelam, saya menatap langit yang berwarna oranye kemerahan. Saya merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidup saya. Penderitaan, kekecewaan, perjuangan, dan akhirnya kebahagiaan. Saya tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tapi saya juga tahu bahwa selalu ada harapan di setiap ujung jalan. Terima kasih Tuhan, gumam saya dalam hati. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa benar-benar damai.